Oke, aku nanya. Cewek cantik selalu diajak untuk ketemu sponsor supaya mereka nggak tega buat nolak atau cairin suasana. Red flag or no? Red flag. Ini kayak red flag semua ya. Red flag. Hi guys, welcome. We are Skedal Talk. Hai, aku Chelsea. Dan aku Agil. Kali ini kita bakal ngebawain segmen dengan topik apa Gil? Ketidaksetaraan gender ya Gil ya. Kali ini aku nggak bakal berdua. Kita bakal ada narasumber nih di belakang kita. Kali ini namanya. Halo. Mau dulu. Halo, aku Zahra. Aku Dava. Oke, sebelum kita mulai topik yang bakal kita obrolin nih, aku mau notice satu hal dulu nih. Boleh Boleh nih ya? Boleh. Bagi sharing aja Boleh sih banget. nih sebenarnya. Tadi tuh sebelum kesini aku sempat ngebaca postingan X. Kamu main X gak sih? Main sih. Main? Ya. Main, tapi mungkin nggak terlalu Lumayan. daily kali ya. Iya. Aku enggak lagi. Oh enggak. Oh, tapi mungkin bisa ini aja sih nanti ngeluarin pendapat mungkin. Oke, boleh banget. Boleh ya. Jadi itu aku tadi ngebaca kayak suatu manifest gitu ya. Yang dimana manifestnya itu kayak dia tuh POV-nya seorang maba. Terus di manifest ini dia nanya tentang perempuan sih. Kayak misalnya dia di dalam satu organisasi, kenapa kalau perempuan tuh kalau di organisasi cuma ditaruh di bagian job desk yang ringan aja, kayak misalnya cuma di bagian sekretaris atau konsumsi mungkin gitu ya. Kayak mungkin itu job desk yang ringan sih, tapi harusnya cowok juga bisa ya kan. Terus selain itu pasti reply-nya banyak pro dan kontra nih. Kalau menurut kalian gimana sih? Wah, kalau dari aku sih sebenarnya pertama soal sekretaris atau bendahara tuh bukan suatu job desk yang gampang gitu. Mungkin menurut aku ya bukan yang gampang gitu. Terus kalau ditanya maksudnya cowok juga bisa ya, sebetulnya cowok juga bisa. Cuman mungkin ini tuh lebih ke stereotype di kita aja sih, culture di kita aja. Kalau cewek tuh jauh lebih jauh lebih kompeten kalau soal ngatur, kalau soal keuangan gitu. Tapi bukan berarti cowok juga nggak bisa. Mungkin ini tuh hanya hanya kebiasaan aja sih. Kebiasaan aja, Iya, ya benar dan sih, menurut habit aku aja budayanya sih, emang seperti budaya itu. kayak gitu. Iya, Betul, benar, dan benar. menurut aku juga ini tuh memang perlu diedukasi juga sih buat semua orang bahwa ya laki-laki juga harus bisa gitu. Keuangan tuh bukan cuma tentang perempuan. Perempuan aja sih, benar sih. Benar-benar. Gitu sih. Kalau dari Jana gimana? Kalau dari Zara gimana? Kurang lebih sama sih ya. Karena aku pernah baca-baca juga, kenapa si perempuan tuh lebih banyak ditaruh di bagian Job desk yang ringan gini ya, kayak sekretaris, bendahara, dan cowok lebih di beban-beban yang lebih berat, kayak misalkan berat. logistik segala macam Macam, gitu kan. benar sih, Ya, iya. karena kan mungkin yang tadi dibilang benar kan, bahwa si cewek tuh lebih teliti, Lebih diri dalam Iya. segala Iya, hal, mau lebih perencanaan rapi, gitu ya, rapi ya, gitu. gitu. Terus emang balik lagi sih, emang budaya kita seperti itu dari dulu. Karena masyarakat juga udah mandangnya Iya. juga gitu. Tapi bukan berarti itu budaya yang bagus ya. Tetap enggak sih. laki-laki juga harus bisa Harus untuk bisa, job desk ya, kayak gitu. harus bisa. Tapi kalau untuk tapi untuk untuk kerja-kerja berat memang mungkin kalau kita pikir pakai logika aja mungkin memang tidak seharusnya. Kalau masih ada cowok kenapa harus perempuan perempuan, gitu iya, ya. benar. Karena kan masa otot cowok juga kan lebih Iya, ini betul. ya. Pada lebih oke sih hakikatnya, ya. Iya, Iya, oke. betul. Ya, itu Kalau kan bentuk siang maskulin berat. kita juga sebagai pria. Benar. Dulu dia. Oke sih, kurang lebih gitu sih ya. Iya. Oke, buat selanjutnya di segmen kali ini aku paling mau nanya beberapa aja sih. Oke. Tapi ini lebih ke sharing aja ya, Oke, bawa boleh, santai boleh. aja, bawa santai aja. Kamu juga Aman. udah nyiapin ya. Yuk, kita berdua udah nyiapin sih. Oke. Mau dimulai dari Zara apa Dava dulu nih? Bebas Bebas gimana? sih. Bas Gimana diseling kalian aja ya, Iya. diseling aja. Oke. Mungkin di Zara dulu deh. Zara dulu Boleh, boleh ya. boleh. Oke. Aku mau nanya nih. Kamu kan anak organisasi nih ya. Iya. Pernah ikut organisasi ya? Iya. Pernah nggak sih dapat pengalaman ketidaksetaraan gender gitu di organisasi? Oke. Misalnya kayak tadi nih di X tadi nih kan dia juga nanya soal organisasi nih gitu. Kamu pernah nggak dapat perlakuan kayak gitu kira-kira? Kalau selama aku ikutan organisasi sih, sepengalaman aku ya, di organisasinya itu
aku sendiri tidak pernah merasakan. Oh, Karena nggak pernah merasakan. ya karena alhamdulillahnya emang dikasih sesuai job desk masing-masing, dan apa ya, kayak kamu bisanya apa, yaudah kamu taruhnya di sini, jadi nggak ngelihat cewek atau cowok cowoknya ya gitu. kalau di organisasi aku kayak gitu. Cuman kalau misalkan di luar organisasi atau di luar kampus, pengalaman dari teman-teman mungkin banyak ya. Kayak misal si cewek ini tuh udah bagiannya kayak yang tadi dibilang sekretaris aja, terus megang bendahara, megang yang ringan-ringan, terus cowok di bagian lapang yang bersih-bersih, angkat-angkat yang berat-berat gitu kan. Itu banyak sih pengalaman dari teman-teman. Cuman yang jadi masalah di sini adalah si cowoknya. Jadi si cowoknya itu dianggap tidak bisa, jadi merasa direndahkan gitu. Merasa direndahkan Ya, gitu, merasa dipandang direndahkan sebelah mata ya. Dipandang sebelah mata, padahal kan cowok juga bisa gitu untuk job desk itu yang ringan-ringan kayak sekretaris, bendahara, kan itu juga bisa dipelajari gitu, nggak cuma harus sama cewek gitu. Karena itu juga basic skill kali Iya, ya, bisa basic harus skill, bener-bener. Kalau misalkan emang si cowok punya basic di sekretaris, ya kenapa enggak gitu kan? bener sih. Gitu sih kalau dari aku. Dari gitu. Oke. Biasanya Lanjutnya boleh Dava? ke Dava deh ya. Iya. Kalau misalkan menurut Dava sebagai mahasiswa nih, gimana tanggapannya ketidaksetaraan gender gitu di lingkungan kampus? Jadi kalau kita ngomongin ketidaksetaraan gender tuh kan apa ya? Ini kita sepakati dulu aja. Iya, ya. sepakati Kita dulu aja. sama-sama bahwa kesetaraan gender itu merupakan kesamaan entah hak pendidikan, entah hak hidup layak, entah hak setiap orang dapat mewujudkan apa yang dia impikan dalam hidupnya, mau laki-laki ataupun perempuan. Sepakat dulu ya sampai situ. Karena menurut aku sih untuk zaman sekarang sih udah banyak orang yang melek sih ya tentang itu. Jadi kalau di lingkungan kampus aku sendiri, alhamdulillahnya nggak ada sih kalau ketidaksetaraan ya, sepenglihatan aku. Tapi mungkin kalau di luaran gitu ya, maksudnya di publik yang luas itu sih masih banyak menurut Masih aku. banyak ya, bener Iya. sih. Dimana kayak masih ada di beberapa daerah, kalau perempuan tuh buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, buat apa sih benar. perempuan kerja gitu, Kerja, padahal ya. dia akhirnya juga Ujungnya di di dapur. dapur juga. Menurut aku tuh Benar. hal-hal kayak gini nih yang harus udah dihilangkan aja gitu. Benar sih. Mau dimanapun, karena menurut aku tuh mau perempuan mau laki-laki kita tuh punya hak yang sama, gitu. benar. Tapi dengan porsi yang berbeda. Berbeda-beda. Iya, dengan posisinya aja. Mau perempuan mau laki-laki kita punya posisi. Makanya kayak nggak bisa kita membandingkan perempuan nggak bisa jadi laki-laki, laki-laki nggak bisa jadi perempuan. Tapi itu kayak sesuatu hal yang kayak nggak etis aja untuk dibandingkan. Kita aja nih laki-laki demam aja udah kayak sekarat gitu ya. Kalian sama perempuan bisa sambil cuci piring, sambil apa. Kalau laki-laki kan beda. Iya, Gitu. benar sih. Kita pernah lebih ya? Ya. Oke. Paling aku mau nanya sama kamu lagi sih. Boleh. Pernah nggak kamu tuh ngalamin pengalaman karena sering pulang malam nih, kayak kamu nih organisasi atau misalnya kayak kerkom gitu, pulang malam gitu, terus ya kan biasanya kan cuma cowok doang nih yang dianggap kayak ya cowok mah ya udahlah cincai aja gitu. Kalau cewek kayak kayak dia cewek nakal deh. Kalau menurut kamu gimana? Kamu pernah nggak dapat gunjingan gitu? Pernah Kira-kira? sih, salah satunya dari orang tua sendiri ya. Oh, karena iya? karena kan aku perempuan, terus bungsu, anak terakhir. Jadi aku kan kos juga ya, terus ya mereka sempat khawatir lah karena aku suka pulang malam juga. Terus pasti pikiran mereka tuh kemana-mana kan. Iya, pasti Terus sih. kalau menurut aku sih gimana ya? Sama yang kayak tadi sih, kayak cewek dan cowok punya hak yang sama, maksudnya gitu. itu gitu kan. Kalau misalkan cowok nggak apa-apa pulang malam, terus cewek nggak boleh pulang malam, terus berarti cowok nggak apa-apa kalau misalkan di luar kenapa-kenapa gitu kan? Enggak gitu Enggak, kan? gitu. Iya Iya, kan? iya, benar. Maksudnya punya hak yang sama di situ. Kayak ya cewek nggak boleh pulang malam, berarti cowok juga harus nggak boleh pulang malam dong, karena bisa aja di luar bahaya atau apa gitu kan? Memandang gender gitu. Iya, benar. Terus kan kalau misalkan aku keluar pun bukan melakukan hal-hal yang negatif, tapi melakukan hal yang positif yang emang aku tuh ada pengalaman lah, akunya jadi punya pengalaman, jadi punya pengetahuan kan, aku ambilnya ke situ gitu. Cuman kan ada beberapa orang yang emang berpikirannya tuh nggak ke situ gitu, karena itu tuh awalnya tuh dari
si budaya juga sih Iya, sebenarnya. betul. Dari budaya juga. budaya boleh yang nambahin yang sih? tabu gitu ya. Boleh, boleh. Jadi nggak tahu sih, tapi ini lucu. Kayaknya di zaman sekarang gitu, perempuan ketika pulang malam itu bukan cuma perempuan juga yang disalahin, tapi Iya. cowok yang ngantar biasanya. cowok yang ngantar Iya, benar sih, sih benar, biasanya. benar. Orang jadi salah paham. Iya, malah jadi salah paham gitu, kayak bawa anak orang perempuan Anak orang. malam-malam gitu. Iya benar. Lah, gitu kan. kita cuma ditebengin loh Iya, gitu. benar. Pernah nggak sih kayak Iya, padahal benar. nebeng doang Nebeng gitu, kita doang nggak gitu. ada niat maksud apa-apa, kita cuma kerja kelompok atau apa gitu. Iya. Karena menurut aku kayak kenapa salahnya ketika misalkan perempuan pulang malam, kenapa selagi dia memang jelas, ya kan mungkin kayak Zahra juga pulang malam pasti izin dong. Kayak yang penting izin dan tahu gitu, kita juga sebagai anak ke orang tua transparan, kenapa enggak gitu. Lagian kayak, tapi ini tuh aku jadi punya dua pandangan gitu. Kalau yang pertama kayak mungkin kalau dari orang tua, sebagai orang tua nih punya anak perempuan ataupun laki-laki sih ya, kalau mungkin suatu saat aku jadi orang tua gitu, kayak tetap khawatir sih. Tetap Mungkin itu bentuk Iya, kekhawatirannya. Kekhawatiran. Dan nggak ada masalah, cuman mungkin cara mengekspresikannya yang berbeda gitu. benar. Tapi yang salah adalah ketika itu tuh menjadi sebuah konotasi yang negatif. Benar. Kayak misalkan cewek pulang malam, cewek nggak bener lah, dicap Benar. lain-lain dan sebagainya. Iya. Justru itu tuh menurut aku lebih ke bukan salah orang yang pulang sih, tapi salah mereka Pandangan yang mereka, iya, mereka iya. yang punya pandangan Statement yang mereka. liar aja. Liar gitu. aja benar sih. Sekarang tuh era digital loh, dimana kita tuh kerja tuh bisa hybrid gitu, bisa malam, bisa pagi, mungkin Iya, bisa subuh Nggak tentu gitu. Iya, gitu nggak ya. tentu. nggak tentu. Udah beda zaman aja, dan Iya, beda zaman. mungkin itu harus dipahami juga mungkin sama generasi-generasi di atas kita ya, kayak milenial atau boomer, kayak ya ini tuh eranya yang sekarang tuh begini loh gitu, bahwa semua hal itu nggak cuman tentang kerja dari pagi sampai sore, pagi sampai siang, enggak, kita tuh punya dunia kita masing-masing. Apalagi di dunia digital kreatif nih kayak gini kan, wow gitu. Iya. Benar sih. Tapi aku juga gini, yang tadi balik lagi kepada Zahra ya, Ya. tanggapan orang tua gitu tentang perempuan boleh pulang malam Iya. gitu ya. Yang aku alami dari keluarga aku kan, orang tua itu kan banyak baca berita gitu. Oh ya. iya, Gitu. betul. Iya, Banyak kan iya. hal yang negatif lah yang keluar gitu. Iya. Cewek pulang malam lah karena apalah gitu ya. Lah, iya. Nah mungkin kekhawatiran orang tua juga di situ gitu, takutnya kesana gitu. Iya. Tapi kan kalau misalkan kita punya tujuan yang jelas Pasti. gitu, dan tujuan itu tidak hal yang negatif ya. Iya. Why not? Jadi lebih ke kita juga sebagai anak harus ngasih pengertian yang cukup, Cukup, sih ke benar orang sih. tua ya, biar orang tua juga tenang gitu. Iya, benar. Mau nambahin lagi sih, selain kita ngasih pengertian ke orang tua, kitanya itu harus jujur. Kita Betul. harus jujur benar. Karena gak mau gimana pun juga, kalau kitanya bohong ya orang tua akan selalu seperti itu. Benar. Maksudnya Seperti ya pandang- membangun kepercayaan sama orang tua dulu bahwa kita pulang malam tuh Iya. gak ngapa-ngapain gitu. Iya, Maksudnya iya. tidak melakukan hal yang negatif, kita pulang dengan membawa hal-hal yang Yang positif, positif, gitu. kayak gitu. Maksudnya membangun kepercayaan dulu ke orang tua, baru orang tua juga pasti akan paham gitu ke anaknya gitu sih, kalau sepengalaman aku Iya, ya. karena rata-rata apa ya? Biasanya orang tua yang strict itu karena anaknya juga Iya. yang kayak dari awalnya susah diatur Iya, Bisa gitu. diatur benar, benar. Ya kadang bohong, kadang apa ya, bilang kemana pergi kemana Iya, gitu. gitu. Tapi kayaknya semua orang juga pernah gitu ya. Pernah sih, pernah. Benar-benar. Termasuk aku Cuman juga bedanya sih. ada yang parah, ada yang ya not bad lah Not bad gitu. lah gitu. Kayak gitu sih. Ayo bahasa kia, non uniko gini Uniko Iya. usah dipolo. Benar. Oh dia orang Jakarta nggak tahu ya? Oh gue tahu ya. Jelasnya nggak tahu. Nggak tahu sih Nanti betulannya. searching aja di Google. Searching ya. Uniko gitu. Sundanese language. Sundanese. gitu. Oh gitu. Iya. Ya nanti dicoba di ini ya. Iya. Kalau di Jakarta emang sebenarnya apa? Kalau apa ngibulin orang tua? Istilahnya istilah gaulnya. Istilah gaulnya. Aduh, apa ya? Aduh. Atau emang nggak ada gitu? Apa emang nggak ada gitu di Nggak sana? ada sih, Nggak sama. ada. Tapi kamu pernah nggak? Belum pernah ya. Apanya? Uniko. Iya Uniko. Coba kita cerita. dong. Aku pengen tahu deh kita punya pengalaman apa aja buat. Sering dong. Kan aku juga basicnya di rumah aku tuh punya orang tua yang strict juga. Oh iya. Ini juga ke Bandung itu suatu pencapaian. Iya. Tapi Bisa kan dibully kuliah orang di tua. sininya kan. Iya benar kuliah. Positif ya. Kuliah aja. Hah? Kuliah aja. Kuliah aja. Ya, oke. Ya kan bisa aja main sama teman-teman di Main Bandung. kerja udah Iya. pasti sih. Nggak Coffee mungkin. shop, Kalau ya misalnya kan? cuma kuliah aja pasti Pusing. plan. Iya benar. Pusing. Kayaknya kita harus produktif ya kalau jadi mahasiswa. Produktif, dong, harus produktif sampai produktif. malam. Kalau dari Kak Agil gimana? Kakak lagi. Agil, dari Agil gimana? Gak ada sih. Nggak ada. Oh jadi emang jujur banget dari dulu. Nggak pernah gitu dulu pas SD kayak ada, tahu nggak sih yang selembaran buku? Selembaran buku yang kayak SD satu-satu. Iya. Terus
kayak kita bilangnya 10.000 padahal cuma beli 3.000 gitu. Belum pernah. Biasanya buku kisah neraka gitu, kisah kubur gitu-gitu nggak sih? Aku belum pernah beli buku yang gitu. Oh nggak pernah beli buku. Oh, Bazar ya, bazar. Aku kenal Bazar lagi. bukan sih? Iya bener Yang Bazar. bazar kan? Ya pokoknya mah yang paling laris tuh kayak komik-komik gitu. Nah, itu Iya. juga pas SD sih aku bilangnya kayak 10.000 padahal cuma 5.000 atau 3.000. Oh gitu. Iya. Tapi yang ringan-ringan aja sih. Ya ringan-ringan aja. Mungkin jarang ada yang ekstrim. Enggak sih. Enggak ada. sih. Makanya bisa ngekos di Iya, Bandung iya, juga ya. makanya bisa. Bisa. Makanya aku bisa buat orang tua percaya gitu karena aku ada hasilnya pulang malam tuh gitu. Survive dengan hal yang positif. Iya, benar. Tadi kayaknya ada makanan di sini. Iya, kayaknya ada makanan deh. Oh iya, aku baru ingat tadi bahasa bohongnya orang Jakarta apa? Oh apa tuh? Tukang ngibul. Tukang ngibul. Oh iya memang ngibul. Iya, gitu. benar. Ngibul. Ngibul mulu. Ngibul mulu lu gitu kali ya. Agak ada Permisi guys. Iya makasih. Biar Oh my ngobrolnya God. makin enak ya sambil ngemil ya. Thank you Tuh ya. maaf mejanya sempit ya. Biar enjoy oke. Thank you banget ya. Namanya siapa? Bro? Alfi. Alfi. Kan kayak Oh, podcast-podcast Mas Alfi. gitu ada yang Iya. spesialis makan Spesialis kayak di makanan. PWK. Ya. Iya lagi. Ini kan berarti Yanto kan Yanto. cowok. Benar gitu kan. Cowok. Ujang. Sundanis banget ya. Gitu. Terus aku ada pertanyaan lagi nih. Oke, Yang boleh. tentang ini nih. Aku masih penasaran bahwa cowok itu selalu mengalah daripada cowok. Ini buat Kita aku. sebagai cowok iya. Gimana sih kenapa? Tapi sekarang ceweknya sering ngalah Alah ya, tahu. tahu. Jangan salah. Sepakat. Iya kan? Iya lagi. Coba Coba, dari, coba. kalau dari Kamu dulu deh. dari aku Dari oke. POV cowok Jadi, gimana? kalau menurut aku kayak sebenarnya sih gini, basicnya adalah perempuan itu makhluk yang didominasi oleh perasaan gitu. Jadi dia tuh kalau dalam melakukan apapun gitu ya, dia tuh biasanya harus berkaitan dengan mood, harus berkaitan dengan energi sosial dia gitu ya. Beda kalau laki-laki, biasanya kalau laki-laki tuh kebanyakan kita tuh yang didominasi sama pikiran dan perilaku kita tuh logika. Bener sih, lebih Jadi, baik main logika. Betul. Benar-benar. Dan menurut aku tuh ya ini tadi kan di awal aku bilang kalau kita tuh punya peran masing-masing ya. Jadi kalau sebagai perempuan yang didominasi dengan perasaan, dia tuh biasanya bisa memberikan emosional, mau ke teman perempuannya, mau mungkin ke teman lawan jenis atau ke pasangan gitu ya. Dan laki-laki harus lebih logik dalam menghadapi perempuan gitu. Sebenarnya enggak dalam menghadapi perempuan, dalam menghadapi apapun gitu ya, kayaknya kita selalu pakai logika dulu nggak sih misalnya, sebelum perasaan gitu. Jadi kalau perempuan misalkan dia lagi nggak mood, mungkin kayak dia lagi datang bulan atau apa gitu kan, kadang moodnya tuh suka drop gitu. Benar kan sih. Nah mungkin ya kita sebagai laki-laki apa yang bisa kita lakukan, cuma nawarin teh panas kan nggak juga kan. Itu kayak terlalu basi gitu ya. Iya kita sih, benar. kita harus bukan mengalah sih, lebih ke pengertian. Mungkin mengalah tuh terlalu kasar sih kayaknya. Benindas banget sih. Iya, kayak kita tadi ditindas banget. Ditindas. Tapi mungkin ada ya. Atau Iya, juga betul. pernah nggak ditindas? Sama perempuan. Iya. Oh, sorry. Secara ini gitu. Bukan secara verbal ya. Iya, iya. Pernah nggak kayak ngerasa ngalah gitu? Rasa kali kalau pernah sih. Pernah. Biasanya gimana tuh? Coba ceritain. Kalau misalkan disuruh Mas sama Angel. perempuan ya. Ya. Contoh jangan jadi adik saya. Oh, perempuan. Perempuan kan adik saya. Iya. Perihal motor kan, ini kan motor kan cuma ada satu nih ya. Ya. Adik saya mau berangkat dan saya juga sama mau berangkat. Hmm. Nah, akhirnya saya lebih mengalah daripada adik saya. Jadi berangkat naik? Naik kereta sih. Ah, emang dari mana? Saya dari Cicalengka. Ah, buset jauh ya. Jauh. Dari Cicalengka. Lumayan Wow, sih. keren banget. Lumayan. Perjuangan kuliah. Benar-benar. Jangan. Gitu sih, tapi ya emang kayaknya maksudnya kita ya sebagai laki-laki harus lebih Pengertian. ya pengertian aja sih gitu. Bukan berarti ngalah sebenarnya. Kayak kalau dari Jahat gimana? Kalau dari aku sih Gimana ya? Ngerasa sendiri gimana ya? Terlalu banyak ya. Kalau Benar-benar. misalkan soal cowok tuh rumit soalnya. Benar. Soalnya zaman sekarang tuh balik lagi ke zaman ya. Mungkin sekarang tuh udah banyak cewek-cewek yang emang mikir pakai logika juga. Iya. Terus ada juga misalkan pasangan lah, Ya. orang pacaran gitu kan. Terus banyak juga yang aku lihat tuh si ceweknya tuh lebih mengalah daripada si cowok. Oh iya benar-benar. Karena sekarang tuh kelihatannya tuh cewek yang lebih maskulin. Iya, nggak benar sih. Iya nggak sih? Malah kayak tapi kebalik. bukan iya. bukan sekarangnya kayaknya dari dulu, cuman karena ada sosial media. Ah, Jadi iya, benar-benar. Banyak yang Jadi- ke up gitu. Iya, jadi iya, kita benar, tahu benar, aja benar, mungkin. benar. Bener sih. Gitu sih. Iya, iya. Karena Apalagi mungkin TikTok. Jadi standar. Iya. Iya, standar. Aduh di Sumatera banyak yang cerai lagi gara-gara. Tadi baru dibahas di kelas itu. Oh iya. Iya, jadi banyak perempuan yang kayak menceraikan suaminya karena
kata mereka gitu ya, harusnya suami yang baik tuh suami yang beliin skincare lah, beliin mobil ini itu Nge-provide segala ya, macam. terus kan ditanya kan pas investigasi sama dari pihak pengadilan agamanya kayak alasannya kenapa, alasannya tuh karena ya aku lihat di TikTok suami yang baik tuh gini. Wah, disitulah kan banget ya berarti. pokoknya laki-laki kalau miskin kasihan banget. Tapi nggak tahu sih kalau menurut aku ini ya, kayak laki-laki mau ganteng gitu ya, kalau dia nggak punya hidup yang bagus minimal layak gitu ya, kayak dia tuh akan sedih lah kelihatannya gitu. Tapi beda sama perempuan, nggak tahu sih menurut aku ya. Perempuan tuh, tapi bukan berarti perempuan tuh apa ya, nggak punya karir atau ini, bukan. Tapi kayak laki-laki tuh kalau nggak punya hal-hal yang penting itu gitu ya, wah kasihan banget. Tapi beda sama perempuan. Perempuan tuh sepenglihatan aku ya gitu, kadang masih ada aja kalau perempuan gitu ya, dia nggak punya karir, nggak punya pendidikan yang mungkin memadai, tapi ketika dia cantik akan ada laki-laki yang mapan yang nikah sama dia gitu. Nggak tahu sih, menurut aku gitu ya. Iya sih, emang pada Jadi punya privilege juga sih kalian sebagai privilege perempuan. bener. Atau mungkin karena kenapa cowok seperti itu ya, kayaknya karena mungkin dipandangnya cowok tuh ya sebagai pemimpin. Betul Ya sih. nggak sih? Iya sih benar. Karena sebagai pemimpin mungkin yang menafkahi Betul. gitu kan, Provide ya segala harus macam. bertanggung jawab gitu kan. Betul. Itu sih. Berarti setuju dong, berarti kalau Ya setuju. kasihan. Iya, kadang kasihan setuju. Kayaknya ketakutan semua laki-laki di sini juga takut nggak kaya nggak Emang sih? iya. Hal yang paling ditakuti ketika nggak kaya gitu. Iya sih. Ketika punya istri yang lain bisa padel pagi-pagi gitu, istri kita masih di rumah masak sayur engkol gitu. Ya takut aja sih kalau aku Takut pribadi aja, takut. gitu. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Betul, Ya, itu bertanggung sih jawab. poinnya. Gimana? Sekarang kita lanjut aja ke segmen selanjutnya. Oke, boleh. Boleh. Oke, aku mau jelasin dulu. Ini sebenarnya termasuk kayak game sih. Kalian cuma tinggal ngejawab pertanyaannya nanti. Kalau misalnya kalian say setuju, kalian bisa angkat benderanya. Aku bakal ngasih kalian bendera nih. Oke. Nah, ini ya. Ya. Siap. Tapi kalau misalnya kalian angkat bendera ini berarti kalian ngeiyain kalau itu red flag ya. Kalau misalnya kalian gak setuju dengan statementnya itu, kalian bisa nggak angkat benderanya. Kita harus ngasih alasan berarti. Sedikit aja, ngasih alasan gitu. Aku mulai aja nih ya. Oke. Oke. Ke Zara ya. Oke. Atau bareng aja tuh? Atau oh iya bareng aja ya. Iya, Ya udah bareng Oke. aja. Siapa yang duluan? Aku? Iya, kamu dulu aja deh. Oke. Yang pertama nih. Cewek otomatis ditunjuk jadi sekretaris, bendahara atau konsumsi karena dianggap telaten. Red flag or no? Why? Red flag. Why? Siapa dulu yang mau ngasih? Kalau menurut aku, Hmm? kayaknya masih sama kayak yang tadi. Kayak kita tuh kayaknya harus stop menstereotipkan bahwa aspek-aspek kayak gini tuh hanya bisa dilakukan sama cewek. Iya, betul. Ya banyak kok, maksudnya kayak kalau kita lihat dari profesional ya, kayak laki-laki juga banyak kok yang punya keahlian di bidang ekonomi, mungkin punya keahlian di bidang untuk apa ya, mengatur sebuah organisasi, administrasi dan lain-lain, kayak gitu sih kayaknya. Kayak gitu. Jadi harusnya sama. Harusnya sama. Laki-laki sama atau yang perempuan statementnya sama tadi haknya. ya. Sama haknya, benar. Kalau Jaka? Aku sama sih kurang lebih sama yang udah tadi aku bilang di awal kan, kayak kayaknya jangan cuma tertuju ke cewek sih, karena kan si cowok juga punya hak untuk ada di posisi itu gitu, ada di posisi itu. Terus banyak juga cowok-cowok yang cari aja, banyak juga cowok-cowok yang ada di bidang kayak administrasi. Betul. Terus bukan kerja-kerja berat ya, kayak misalkan keuangan atau apa, banyak kok yang handle gitu, banyak kok yang sukses yang dipegang cowok, bukan cuma sama cewek gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Ada juga malah si cewek yang nggak bisa di posisi itu, ada Oh, iya juga benar, yang kayak ada. gitu. Iya benar. Iya, lagi pernah ngalamin di lab. Itu sih, jadi maksudnya jangan terpatok sama si gender, tapi Ya. gimana keahlian kita masing-masing aja gitu. Masing-masing. Oke, aku nanya. Cewek cantik selalu diajak untuk ketemu sponsor supaya mereka nggak tega buat nolak atau cairin suasana. Red flag or no? Red flag. Ini kayak red flag semua ya. Red flag. Red flag. Boleh nggak sih dari aku dulu? Ya boleh. Boleh. Gini deh, jadi aku setiap event atau apapun, aku tuh selalu ditempatin di sponsor. Selalu ditempatin di sponsor, selalu keliling buat cari uang gitu kan. Terus aku tuh mikir kayak, kok sama aku terus gitu kan, padahal kan ada loh cowok yang lebih pintar ngomong, cowok yang lebih pintar
lobby gitu kan sama si pihak sponsor, tapi kenapa nggak dipakai gitu loh. Tapi kenapa malah ngelihat dari sisi perempuannya karena dia bisa menarik hati si orang sponsor. Jadi aku tuh kayak kok nggak sih yang paling bisa aja sih yang ada di posisi ini gitu. Kenapa harus aku yang emang Ngelakuin job desk-nya. ya kenapa harus aku yang nggak terlalu paham ke situ tapi aku ditempatin di situ gitu. Kalau menurut aku. Wah, kalau menurut aku ini tuh apa ya, sebenarnya pertama ini tuh tentang kredibilitas. Kayak berarti ketika suatu event atau apapun itu yang membutuhkan sponsor terus mewakilkan dengan perempuan karena parasnya mungkin itu ya kayak tadi Jara kan sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget tapi harus mendatangi sponsor. Menurut aku tuh kan kayak nggak jadi apa ya, tidak ngasih unjuk ini loh kredibilitas kita. Benar. Karena menurut aku mah kalau begitu nantinya ngasih sponsor bukan karena eventnya dong, berarti karena yang datangnya cantik kasihan kayak gitu-gitu. Iya, bener sih. Jadi menurut aku sih itu hal yang sangat-sangat red flag gitu ya. Dan ini juga menjadi sebuah PR sih buat kita semua cowok-cowok gitu ya. Kayak kita juga harus ngebuktiin kalau kita tuh bisa loh di bagian itu juga bisa untuk lobby negosiasi itu bukan cuma tentang fisik loh. Kita harus paham tentang public speaking yang bagus. Kita juga harus mengerti algoritma dari negosiasi itu sendiri gitu ya. Jadi itu tuh akan jauh lebih kredibel aja jatuhnya. Kredibel untuk diri kita mungkin yang menjadi perwakilan untuk bertemu sponsor dan event yang kita wakilkan. Iya, benar. Dan punya public speaking yang baik juga mungkin bisa menarik hati ya. Betul, iya lagi betul. Bukan buat partner juga tapi buat pasangan juga kan. Benar. Kayak kalau laki-laki nih public speakingnya bagus, kayaknya perempuan juga suka, begitu tuh sebaliknya. Bener sih. Aku juga suka banget nih cewek yang public speakingnya bagus. Mungkin itu aja yang Oke. jadi pertanyaannya ya. Itu sih paling cuma beberapa pertanyaan aja sih. Iya. Nggak susah kan? Enggak sih. Kayaknya kalau matematika agak susah. Aljabar, saran. Iya sih, Kimia, sulit gitulah. sih. Sulit sih ya. Tapi seru juga ya pengalaman mereka. Seru dong, ini kan soalnya sering terjadi di kehidupan sehari-hari Iya. kita, di lingkungan Sering kita banget. gitu. Mungkin juga di luar sana yang nonton ini Di banyak luar kan sana yang juga, relate. iya Mungkin. benar mungkin. Semoga aja. Semoga aja ya. Oke, nggak kerasa nih waktu kita udah ngobrol-ngobrol udah 20 menit. Yap. Lebih mungkin ya. Udah lebih malah ya, karena Kasihkan. kasihkan ngobrol. Kasihkan nih, ngobrol kasihkan nih. ngobrol nih. Ya, menurut aku kesimpulan aku kalau misalnya kayak mahasiswa atau mahasiswa cewek atau cowok di luar sana kalau misalnya kayak ada di suatu organisasi yang gak sehat atau mau di lingkungan kampus di luar organisasi pun kalau itu emang kayak buruk atau bikin gak nyaman bisa kayak speak up aja nggak sih? Iya, benar. Nggak pergi kalau misalnya ini. Ya kalau nggak bisa dibenerin udah speak up ya cabut aja. Cabut aja. Cabut aja dulu. Cari cabut lingkungan yang sehat aja. Cari Benar, lingkungan benar, sehat. Benar. Tuh. Mungkin itu aja ya. Itu aja Ya, sih terima buat kasih. sesi kali ini. Thank you banget udah Thank you datang juga. Thank ke you juga udah first ngundang podcast kita nih ya. Iya. First podcast banget nih. Thank you. Thank you. Udah dipakai waktunya juga ya. Aman. Aman. Seru-seru. Seru. Mungkin tutup aja podcast kali Podcast ini. kita kali ini ya. Kita akhirin aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye.